Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Di video kali ini kita akan membahas tentang refleks pada ekstremitas. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu refleks ya. Jadi refleks itu merupakan gerakan terhadap suatu rangsangan. Jadi gerakan itu timbul kalau kita berikan rangsangan ya. Jadi di sini itu refleks itu tergantung dari rangsangan yang diberikan ya. Untuk sekarang ini kita akan membahas video tentang rangsangan motoriknya. Ini contoh gambar alat-alat yang kita gunakan ya. Ini merupakan refleks hammer ya. Sudah tahu pastinya ya untuk anak kesehatan bentuk refleks hammer. Kita mulai dari pemeriksaan refleks bisepnya ya. Ini sudah ada gambar, sudah sangat jelas ya. Jadi kita bisa meminta klien kita itu berbaring dulu ya, berbaring telentang dengan santai ya tapinya. Terus dilanjutkan juga anjurkan untuk melakukan fleksi lengan bawah klien di sendi siku seperti di gambar ya, jelas ya. Dan letakkan tangan klien itu di daerah perut di bawah umbilikus. Nah, setelah itu barulah kita letakkan ibu jari kita sambil memegang alat tadi ya, alat refleks hammer itu, lalu kita ketukkan pada tendon tersebut. Sudah jelas ya pada gambar. Oke, kita lanjut. Untuk pemeriksaan refleks triceps ini seperti pada gambar ya. Jadi sama seperti tadi, kita minta pasien atau klien kita berbaring dengan santai ya. Lanjutkan dengan fleksikan lengan bawah klien di sendi siku, tangan sedikit dipronasikan ya. Itu seperti gambar sudah jelas sekali ya. Letakkan tangan juga daerah perut, lalu kita lakukan ketukan pada tendon otot tricepsnya. Ini untuk refleks brachioradialis nih, sama juga sudah saya terangkan pada gambar itu ya ilustrasinya. Jadi kita minta klien juga untuk baring dengan santai, terus juga posisikan klien itu dalam posisi setengah fleksi ya kalau ini ya. Dan tangan sedikit dipronasikan. Minta klien juga untuk merelaksasikan lengan bawahnya ya. Lalu kita sebagai pemeriksa itu melakukan ketukan pada prosesus styloideusnya. Oke. Lanjut untuk refleks Achilles, ini kita lakukan pada ekstremitas bagian bawah ya. Jadi sama seperti tadi, minta klien untuk berbaring dengan santai, terus kita fleksikan tungkai bawahnya sedikit ya. Lanjut kita pegang kaki pada bagian ujungnya ya untuk memberikan sikap dorsofleksi ringan pada kakinya. Setelah itu kita lakukan ketukan pada tendon Achillesnya. Jangan lupa ya, setiap melakukan pemeriksaan ini kita harus melakukan cuci tangan. Untuk refleks patella ini juga kita lakukan pada ekstremitas bagian bawah ya. Sudah dilihat kalau di gambar itu pada bagian patellanya ya. Jadi kita bisa minta klien kita berbaring telentang dengan santai juga. Kita letakkan tangan kita di belakang lututnya ya. Lalu fleksikan tungkai klien pada sendi lutut dan ketuk pada tendon musculus quadriceps. Untuk refleks Babinski atau plantar ini kita bisa juga anjurkan klien kita untuk berbaring ya, sama seperti tadi. Terus kita dengan cara goreskan ujung palu refleks tersebut pada telapak kaki pasien. Jadi goresannya itu dimulai pada tumit menuju ke atas ya, dengan menyusuri bagian lateral telapak kakinya. Kemudian setelah sampai pada pangkal kelingking itu goresannya dibelokkan ke medial sampai akhir pada pangkal jempol kaki seperti di gambar itu ya, sudah sangat jelas terlihat ya. Untuk refleks Babinski ini jika positif itu ada respon dorsofleksi ibu jari yang disertai pemekaran jari-jari lain ya. Jadi kalau dia memang ada positif itu akan terjadi dorsofleksi ibu jarinya dan pemekaran ya. Dan terakhir ini ada refleks abdominalis, jadi kita lakukan pada bagian abdominal ya. Sama seperti tadi, minta klien juga untuk berbaring terlentang dengan santai. Terus kita juga bisa posisikan kedua lengan pasien tersebut berada di samping badannya ya. Lalu kita mulai dengan goreslah dikit perut dengan benda yang agak runcing, misalnya ujung gagang palu refleks tadi ya, atau kayu geretan atau kunci juga bisa.
Goresan dilakukan dari samping menuju ke garis tengah pada setiap segmennya. Goresan pada kulit dinding perut ini berfungsi untuk membangkitkan refleks kulit dinding perut. Jika positif, itu akan terdapat kontraksi otot ya, di mana terlihat pusar itu bergerak ke arah otot yang berkontraksi tadi. Oke, itulah penjelasan singkat tentang pempis saraf motorik ya. Sampai jumpa video berikutnya.